Martabat profesi seorang mekanik. 1. Siap untuk bertugas setiap saat. 2. Berusaha menyelesaikan tugas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dengan kualitas mutu setinggi-tingginya serta biaya sekecil-kecilnya. 3. Mengirim laporan tanpa diminta dan berisikan informasi yang benar dan terpercaya sesuai fakta. 4. Percaya akan kemampuan sendiri dan menyelesaikan tugas yang diberikan secara tuntas tanpa menggantungkan pada orang lain. 5. Selalu bersikap benar dan sopan. 6. Berusaha menyelamatkan aset perusahaan dan jiwa orang lain agar terhindar dari bahaya yang dapat menimbulkan kerugian. 7. Tidak akan memberikan perlengkapan kerja pada orang lain. 8. Selalu beretikat baik dan memberikan saran maupun kritik. 9. Berusaha menolak dan menghindarkan diri dari pengaruh untuk memperkaya diri sendiri dengan merugikan pihak lain atau perusahaan. 10. Tidak segan bertanya apa yang tidak diketahui dan tidak segan pula menjelaskan serta mengajarkan apa yang diketahui atau dikuasai. 11. Selalu mengikuti program pendidikan pengembangan kemampuan seorang mekanik baik di TC maupun di cabang. 12. Membina hubungan baik antara seluruh karyawan di perusahaan khususnya antar sesama mekanik. 13. Ikut menjaga rahasia perusahaan. 14. Selalu berusaha menjaga nama baik perusahaan pimpinan dan karyawan. Jelaskan K3L, keselamatan dan kesehatan kerja mekanik. Pendahuluan yang pertama, di perusahaan atau di tempat kerja. Pada kenyataannya, untuk mengejar jumlah produksi, sisi keamanan dan perawatan pada mesin-mesin menjadi kurang diperhatikan sehingga memiliki potensi bahaya, kecelakaan serta kesehatan bagi tenaga kerja maupun perusahaan. Kecelakaan akibat pengoperasian alat-alat mekanis atau mesin banyak terjadi pada umumnya. Disebabkan yaitu oleh kecerobohan tenaga kerja atau kurang perhatiannya pengusaha yang membuat lingkungan kerja tidak kondusif untuk memperhatikan K3. Selain itu juga industri di Indonesia ini sangat banyak, kurang dari lebih 170.000 itu pada data yang diambil pada tahun 2007. Sedangkan jumlah pegawai pengawas K3 mekanik yang mengawasi aspek K3 dari mesin-mesin tersebut tidak sebanding. Oleh karena itu, pelatihan atau pemahaman kurang tentang pengawasan K3 mekanik harus dilakukan agar dihasilkan pegawai pengawas K3 mekanik yang mampu mengawasi K3 mekanik di tempat kerja masing-masing dalam rangka meningkatkan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, adapun pengertian pengawasan K3 mekanik, yaitu pengawasan K3 mekanik ialah yang mana serangkaian kegiatan pengawasan dan semua tindakan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan atau pemenuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap objek pengawasan K3 mekanik di tempat kerja. Selanjutnya ada dasar hukum pengawasan K3 mekanik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 pada tahun 1970 yaitu tentang kesehatan kerja. Selanjutnya yang D itu ada ruang lingkup pengawasan K3 mekanik, yaitu perencanaan, pembuatan, pemasangan atau perakitan, penggunaan atau pengoperasian dan pemeliharaan. Selanjutnya adapun pencegahan kecelakaan kerja. Dalam upaya pencegahan kecelakaan, hal yang perlu diperhatikan pertama-tama ialah lingkungan tempat kita bekerja, yang mana manusia bekerja dan alat yang digunakan untuk bekerja. Yang mana perlu kita ingat
dalam bekerja itu harus dapat memenuhi persyaratan bekerja dengan aman, baik dan betul. Yang terakhir, penutup. Sistem mekanik atau sistem yang terdiri atas komponen yang bergerak seperti pada mesin-mesin industri juga merupakan salah satu modal dari proses produksi dari perusahaan. Mesin-mesin atau peralatan mekanik ini juga memiliki potensi bahaya yang besar bila tenaga kerja ataupun orang-orang yang di sekitarnya tidak memperhatikannya keselamatan kerja. Oleh sebab itu, materi pengawasan K3 mekanik ini sangat menarik dan penting untuk dipelajari, pahami, dan dilaksanakan di tempat kerja. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan K3 keselamatan dan kesehatan kerja ini pada lingkungan kerja kita agar terciptanya kerja yang aman, nyaman, dan baik, sehingga keselamatan mengutamakan segalanya. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.